Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah. Jamaah Masjid Madinah Lumajang yang saya muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama, sekitar 3 bulan lebih, ya kita tidak berjumpa. Dalam kesempatan kali ini dalam rangkaian safari dakwah, kami akan ambil tema untuk kajian malam ini dengan yaitu totalitas kepatuhan di Idul Kurban. Totalitas kepatuhan di Idul Kurban. Adapun kajian besok subuh insyaallah kita akan membahas kajian topik terkait dengan Tibun Nabawi, terkait dengan kedokteran Arab klasik, terkait ilmu kesehatan dalam Islam, dengan tema kenapa kami tulis buku La Tay'as Shifa'aka Qarib. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 Dzulhijjah ini termasuk hari yang punya keutamaan. Hari yang Allah jadikan spesial pada hari-hari tersebut, juga termasuk Idul Adha dan hari Tasyrik. Bahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Kata Rasulullah, tidak ada dari hari-hari yang amalan soleh itu pada hari-hari tersebut lebih baik di sisi Allah daripada yaitu ayyamul ashr, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Kemudian faqalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad juga enggak bisa menyamai ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad sekalipun enggak bisa nyamai, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarja' min dzalika bi syai'. Riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi. Enggak ada yang bisa nyamain kecuali apa? Kecuali kalau dia keluar berjihad fisabilillah dan tidaklah orang tersebut keluar dengan dirinya, hartanya, tidak ada yang kembali dari diri dia satu apapun. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya, kecuali diri dia, wajahnya dilemparkan dengan turab, dengan tanah. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah itu adalah amalan-amalan saleh, ya, amalan-amalan saleh yang terbaik, ya, yang tidak ada menandingi amalan di hari tersebut. Kemudian rahmatullah jami'an juga datang dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ma min ayyam a'zamu 'indallah wa la habbu ilaihi min al-'amal fihin min hadhil ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Ada tambahan di sini. Pada 10 Dzulhijjah ini, untuk apa? Kita dianjurkan untuk memperbanyak tahlil, la ilaha illallah, wa takbir, Allahu akbar, wa tahmid, alhamdulillah. Ini jangan dilupakan. Apapun aktivitas Anda, ya, antunna sedang di jalan, sedang bekerja, baca ini banyak la ilaha illallah. Kenapa? Hakikatnya totalitas di Idul Adha apa? Ada pelajaran tauhid yang sangat besar. Sebagaimana akan kita kupas nanti, ya, kejadian antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di situ ada pelajaran tauhid. Inilah Idul Adha, ya, dipenuhi dengan takbir, tahlil, tahmid, ya, tahlil. Kenapa? Untuk meningkatkan tauhid kita.
Ya. Dan di situ ada momen haji, yang mana haji di situ ibadah haji ini mengandung tauhid. Ya, mengandung tauhid. Percuma berangkat haji tapi diri dia masih belum dibersihkan, dipenuhi dengan kotoran kesyirikan. Ya. Ibadah tanpa tauhid sama dengan sholat tanpa wudhu. Ya, maka ibadah tersebut bisa jadi nggak sah. Nah, karena nggak disertai dengan tauhid. Ketika Dzulhijjah, 3 hal yang perlu kita perhatikan. 3 hal utama yang ketika masuk Dzulhijjah, totalitas ketika kita masuk Dzulhijjah, 3 hal ini harus kita siapin. Nah, yang pertama apa? Taubah as-sadiqah. Taubat yang benar-benar taubat. Kenapa? Karena kalau kita berbuat maksiat dan istimrar dengan perbuatan maksiat, terus menerus berbuat maksiat, ya, maka ketika bulan Dzulhijjah, maksiat dia akan dilipat gandakan sebagaimana perbuatan ketaatan akan dilipat gandakan. Makanya iringi dengan taubat ketika masuk Dzulhijjah. Taubat dibagi menjadi 2, taubatun 'amah wa taubatun khasah. Taubatun 'amah, taubat dari semua dosa kita yang kita kerasa ataupun tidak kerasa, besarnya, kecilnya, sengaja, tidak sengaja. Taubat dari semua dosa kita setiap harinya. Adapun taubatun khasah adalah taubat yang hanya pada satu dosa misalnya. Seperti apa? Dia taubat dari perbuatan zina, dia taubat dari perbuatan riba, dari makan uang haram. Nah, ini taubatun khasah. Taubatun khasah. Kemudian yang kedua adalah yang kita siapkan ketika masuk Dzulhijjah, totalitas yang kita hadirkan adalah al-azm, al-jad, ala iqtinam hadhil ayyam min al-ujur. Yang kita siapin apa? Semangat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu dari hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini. Yang hari ini seperti sebelum Dzulhijjah nggak ada yang menandingi dari amalan saleh ini. Nah, maka apa? Semangat. Kalau sudah nggak ada mindset untuk semangat, 10 Dzulhijjah disamakan dengan hari-hari yang lainnya, akhirnya apa? Dia tidak akan muncul greget untuk melakukan amal-amal saleh, untuk menjauhi perbuatan maksiat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-bu'd 'anil ma'asi, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, barakallahu fikum, maka apa? Ini yang pertama. Jangan disamakan 10 Dzulhijjah dengan hari-hari yang lainnya. Karena Allah sudah membedakan keutamaan 10 Dzulhijjah. Dan keutamaan 10 Dzulhijjah, sebagaimana Allah telah bersumpah. Allah telah bersumpah, wal fajri walayali ashrin. Ya, wal fajri walayalin ashrin. Ya. Wal fajr, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Walayalin ashrin. Ya. Yaitu apa? Layalin ashrin. Para ahli tafsir mereka berpendapat, dari jumhur mufassirin juga termasuk al-khalaf, ulama-ulama yang akhir-akhir juga berkata, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang benar adalah tafsir yang benar adalah Dzulhijjah, Ashr Dzulhijjah, yaitu 10 Dzulhijjah. Allah bersumpah, ya. Allah bersumpah dengan apa? Yang menunjukkan apa? Sumpah ini sesuatu yang agung tidak akan dijadikan sumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Ya. Dan apa? Asyra Dzulhijjah ini termasuk sesuatu yang agung dan Allah bersumpah, ya, dengan sesuatu yang agung. Dan juga momen pada 10 Dzulhijjah ini, pada hari Arafah, ada momen besar yang kita kembali ke sejarah di zaman Nabi SAW, ketika Yaum Arafah, pada hari Arafah, Haji Wada, setelah sholat asar turun ayat ini, ya, sampai ketika turun ayat ini sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang Yahudi
Ya, dan setelah turun ayat ini, orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Innakum taqra'una ayatan law nazalat fina lattakhadna 'idan." Sesungguhnya telah turun ya ayat yang sudah kalian baca. Seandainya ayat ini turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan turunnya ayat ini sebagai hari raya bagi kami, yaitu orang Yahudi. Ya, hari raya bagi mereka. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Inni la'alamu haitsu unzilat wa aina unzilat wa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat yaum Arafah wa inna wallah bi Arafah." Qala Sufyan wa asyukku kana yaumul jum'ah am la al-yawm akmaltu lakum dinakum. Yaitu ayat apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Ya, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini turun pada hari Arafah ba'dal asr. Adapun dalam pendapat perawi Sufyan mengatakan, aku ragu apakah ini hari Jumat atau bukan hari Jumat turunnya ayat tersebut. Dan Umar bin Khattab menjawab, aku tahu kapan ayat ini turun, di mana turun, momen terjadi kapan. Orang Yahudi faham, seandainya ayat ini turun kepada kami akan jadikan ayat ini sebagai hari raya. Menunjukkan apa? Pentingnya nih, ya, surat ini menunjukkan apa? Agama telah sempurna. Kalau agama telah sempurna, ayat ini turun kepada orang Yahudi, sedangkan turun kepada mereka akan jadikan hari raya. Menunjukkan apa? Syariat sudah jangan ditambahi, jangan dikurangi lagi. Beberapa hari setelah ayat ini turun, Hajatul Wada ini, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan pada 10 Dzulhijjah ini adalah yaitu amalan dilipat gandakan. Amalan Anda dari zikir, dari infak, sedekah, amalan Anda dari sholat, dari bacaan Al-Quran, ya, menolong saudaranya, menjenguk orang sakit, ya, dan seterusnya dari sekian banyak amalan, itu apa akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan. Kemudian pada hari itu juga adalah hari yang maklumat, yang disyaratkan untuk zikir. Hari yang sudah dikenal, diketahui. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Ya. Dan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah apa? Ma'lumat. Ayyamu ma'lumat di sini jumhur ulama berpendapat itu adalah 10 Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Kemudian pada 10 Dzulhijjah juga disebutkan keutamaannya bahwasanya pada hari itu ada hari Arafah yang di situ terjadi apa? Hajjul Akbar, dan disitulah diampuni dosa-dosa. Dan disitulah ada syariat puasa. Syariat puasa. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi disebutkan yukaffirus sanah madiyah wal baqiyah. Yang mana puasa ini, puasa 1 hari ini, puasanya cuma 1 hari. Tapi keutamanya apa? Yukaffirus sanah al madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Coba bayangin. 2 tahun dosa kita dihapusin gara-gara puasa 1 hari. Itu ajaib. Itu apa? Sayangnya Allah kepada hambanya. Dengan amalan yang ringan, dosanya dihapuskan. Tapi dosa apa? Dosa kecil. Adapun dosa besar, diharuskan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disyariatkan di hari seperti itu untuk apa? Memperbanyak doa. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, juga diriwayatkan Imam Malik, khairud du'ai doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya.
ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini banyak-banyak doa, zikir ya pada hari ini ya, untuk diulang-ulang. Dan untuk orang yang melakukan ibadah haji tidak dianjurkan untuk puasa di hari Arafah. Tanggal 9 ini untuk mereka yang sedang haji yang ada di sana, mereka nggak disyariatkan untuk apa? Puasa. Sunnahnya juga apa? Sebagaimana dilakukan Nabi untuk tidak puasa. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama, karena kalau seandainya dia puasa, akan banyak pintu kebaikan yang dia tidak bisa datangi. Kenapa? Karena di situ banyak ibadah-ibadah yang membutuhkan tenaga. Itu hikmahnya. Nah, maka yang puasa Arafah siapa? Mereka-mereka yang nggak haji. Ya, yang puasa Arafah adalah orang-orang yang tidak haji seperti kita. Nanti disunahkan puasa Arafah. Nah, adapun puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, jika mampu, fa itu afdal. Nah, kalau kadang mampu, kadang enggak, misalkan tanggal 1 puasa, besoknya enggak puasa. Tanggal 2 Dzulhijjah enggak puasa. Enggak apa-apa, semampunya, kapan aja dia pilih. Ya. Asal yang paling penting tanggal 9-nya jangan sampai enggak puasa. Kenapa? Keutamanya besar, jangan sampai dilewatkan. Kemudian rahmatullah, pada 10 Dzulhijjah ada yaitu apa? Yaumun Nahr. Ya, hari di mana kita menyembelih sembelihan, makanya dinamakan Idul Adha. Idul Adha. Nah, dan ini juga termasuk apa? Afdalul ayyam indallah. Termasuk sebaik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Nasa'i, disahkan Syalbani, inna a'dhamal ayyami indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qar. Ya, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, lihat, Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat ya, lafaz tabarak itu memang khusus untuk Allah. Kita sering jelasin, antum kalau melihat sesuatu yang takjub, lihat sesuatu yang menakjubkan di mata antum, maka doanya bukan Masya Allah tabarakallah yang benar. Ya, kenapa? Karena tabarak sama dengan ucapan subhanallah. Kita hanya memuji Allah. Dan lafaz tabarak itu khusus untuk Allah. Gak boleh kita mengatakan kepada fulan, tabaraka anta ya fulan. Gak boleh. Karena itu seperti apa? Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bilang tabaraka anta ya akhi, ya, itu gak boleh. Karena lafaz tabarak itu khusus untuk Allah. Jika sesuatu yang khusus untuk Allah dialihkan untuk juga selain Allah, maka khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Kalau itu syiriknya syirik lafzi, maka syirik kecil. Kalau syirik lafzi disertai keyakinan bahwasanya si fulan itu sama dengan Allah, atau lebih tinggi daripada Allah, atau dia lebih rendah daripada Allah, maka ini keyakinan bukan syirik kecil lagi. Lafaz yang diucapkan disertai keyakinan menjadi syirik besar. Makanya hati-hati. Ya, makanya betul apa? Masya Allah, yubarikallah alaik, barakallahu fik. Dan tabarak termasuk fi'il lazim. Fi'il lazim. Ya. Sedangkan tabarak termasuk fi'il lazim. Adapun yubarikallah alaik, Allahumma barik, itu termasuk apa? Fi'il muta'addi. Jadi kalau kita doakan, Masya Allah, barakallahu fik ya akhi. Barakallahu fik ya akhi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu ya akhi. Itu. Kalau antum bilang tabarakallah, antum hanya memuji Allah tanpa doakan keberkahan apa yang antum lihat. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Tabarak sama barakallahu fik beda. Tabarak sama barakallah beda. Nah, ini yang sering nyebar di dunia maya, kadang apa? Pakai lafaz seperti tabarakallah, dan ini perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Makanya contohnya ini seperti apa? Inna a'dhamal ayyam indallahi tabarak. Syuf. Tabarak khusus untuk Allah. Indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qar. Yaitu apa? Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr. Hari saat penyembelihan di situ. Ya. 10 Dzulhijjah.
Kemudian apa? Yaumul Qar. Yaumul Qar hari tasyrik. Yaumul Qar adalah hari tasyrik. Wa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian pada 10 Dzulhijjah didapati yaitu terkumpulnya ibadah-ibadah yang paling utama, ummahatul ibadah. Ibadah induk ibadah terkumpul di 10 hari terakhir ini. Ya, 10 awal Dzulhijjah ini. Nah, terkumpul pada 10 awal Dzulhijjah. Seperti apa diantaranya? Sebagaimana dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia mengatakan walladzi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadah fihi wa hiya as-salah wa siyam wa sadaqah wal hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Ya. Dan yang nampak bahwasannya sebab kenapa 10 Dzulhijjah punya spesifikasi spesial ya dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena di situ terkumpullah induk-induk ibadah. Seperti apa? Salat. Salat termasuk induk ibadah. Rukun Islam yang kedua. Ya. Subhanallah, juga di situ banyak zikir la ilaha illallah, juga banyak takbir untuk memanifestasikan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Rukun Islam yang pertama. Ya. Kemudian juga ada siyam, juga ada rukun Islam, juga ada sedekah, ya. Juga ada haji. Ya, semua terkumpul di sini. Gak ada di sini luar Dzulhijjah ada ibadah di luar bulan Dzulhijjah, gak ada. Nah, gak ada ibadah di luar Dzulhijjah. Nah, kemudian rahmatullah, amal-amalan yang disunnahkan pada 10 Dzulhijjah ini, yang pertama sebagaimana kita sebutkan di awal, yaitu apa? Taubat dan melepaskan diri dari segala wujud maksiat, semua maksiat. Yang tadinya sebelum 10 Dzulhijjah gampang melihat yang haram, maka ketika 10 Dzulhijjah lepaskan itu semua. Yang tadinya gampang mencela memaki, lepaskan itu semua. Yang tadinya gampang ghibah dan namimah, lepaskan itu semua. Nah, wah ini apa? Mindset yang perlu kita tanamkan ketika masuk Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaghar wa innal mu'min yaghar wa ghairatullahi ayyatiya al-mu'minu ma harrama alaih." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan sesungguhnya orang mukmin juga bisa cemburu. Allah cemburu, seorang mukmin cemburu. Tapi cemburunya orang mukmin, kadang cemburunya benar, kadang nggak benar. Ya. Nah, kadang kenapa? Karena kadang kita taat, kadang kita maksiat. Kadang cemburu karena syahwat. Kadang cemburu karena Allah. Nah, adapun cemburunya Allah Subhanahu wa taala wa ghairatullahi ayyatiya al-mu'minu ma harrama alaih. Dan Allah itu cemburu jika apa? Jika ada seorang mukmin yang mendatangi apa-apa yang diharamkan Allah, itu cemburunya Allah. Jika ada seorang mukmin dia mendatangi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dia cemburu. Nah, dia cemburu. Kemudian berikutnya ada as-salah. Di situ ada salat. Ya, makanya ketika 10 Dzulhijjah, sholatnya juga harus betul-betul dibenerin, ya. Sholat rawatib jangan sering ditinggalin, ya. Sholat wajib fardu jamaah di masjid. Nah, apalagi pas hari Jumat. Nah, dan itu wajib bagi setiap muslim untuk menjaganya, ya. Menjaga sholat fardu, juga menjaga sholat bersama jamaah, menjaga untuk memperbanyak sholat sunnah, nawafil, juga menjaga sholat rawatibnya. Dan ini termasuk apa? Pendekatan diri kita kepada Allah di 10 Dzulhijjah. Ya. Makanya 10 Dzulhijjah yang penuh dengan keutamaan, yang gak ada amalan yang nyamai walaupun jihad fisabilillah, kecuali jika dia berjihad
nggak ada yang kembali apapun dari diri dia, baru bisa nyamain. Maka karena itu apa? Banyak taubat, banyak sholat, kemudian apa? Yang bisa haji umrah, ya haji umrah. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, sebagian orang punya kemampuan untuk haji, kemudian dia tunda. Uangnya dipakai bisnis dulu aja, hajinya tahun depan aja. Padahal kemampuan sudah ada, ajib. Nggak lama kemudian bisnis dia ambruk, justru setelahnya nggak bisa haji. Kenapa? Kewajiban sudah ada tapi ditunda. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian juga puasa, juga takbir, tahmid, tahlil, zikir juga didatangi di 10 Dzulhijjah. Dan takbir dibagi menjadi 2. Takbir mutlak sama takbir muqayyad. Takbir mutlak yaitu masyru', ya, dilakukan kapan saja ketika Anda memulai masuk 10 Dzulhijjah. Dari malam 1 Dzulhijjah misalkan Anda takbir. Tapi takbirnya apa? Takbir mutlak, kapan saja. Tidak harus setelah sholat, tidak harus. Kapan saja mau naik motor takbir, nyetir mobil takbir, lagi dagang takbir, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir, ya. Fa ini rahmatullah. Adapun takbir muqayyad, ya, takbir muqayyad, takbir mutlak tadi dari kapan? Dari masuknya pertama kali Dzulhijjah sampai hari tasyrik yang terakhir. Ya. Adapun takbir muqayyad adalah takbir yang dilakukan setiap selesai sholat 5 waktu. Ya. Dan ini dilakukan kapan? Sejak kapan? Sejak yaitu ba'da subuh pada hari Arafah. Tanggal 9 Arafah, namanya Arafah, Arafahnya ikut sana. Ya. Bukan Arafahnya menurut kita tanggal Dzulhijjah, masuknya Dzulhijjah menurut kita, tapi ikut sana. Ya. Sejak saat itu takbir dari ba'da subuh sampai hari tasyrik ba'dal asr, akhir tasyrik. Nah, tasyriknya tentunya ikut sana enggak? Juga ikut sana. Ya. 9-nya ikut sana, tasyriknya juga ikut sana. Nah, takbirnya juga ikut sana. Sedangkan kita, karena pemerintah menentukan waktunya beda dengan waktu yang di sana, berarti apa? Idnya kita juga ikut idnya pemerintah. Ini pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Walaupun beda 1 hari. Kenapa? Liyukathir sawadil a'zam. Untuk menampakkan sawadul a'zam. Kaum muslimin yang bersatu, nggak bercerai-berai, nggak pisah-pisah. Yang satunya partai ini, golongan ini, madhabnya ini, ikutnya besoknya ini, ikutnya yang kemarin. Ya akhirnya pecah-pecah. Enggak. Tetap kata Syekh Albani rahimahullah ikut pemerintah. Tetapi puasa Arafahnya kita tetap ikut sana. Puasa Arafahnya kita tetap ikut sana. Karena apa? Ini ibadah terkait dengan haji. Kita kembalinya ke sana. Wallahu alam bissawab. Kemudian rahmatullah jami'an, memperbanyak amalan salihah, ya, amal salihah seperti dicontohkan oleh para ulama, seperti apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, belajar tafsirnya, mengajarkan Al-Quran, juga banyak istighfar, banyak qiyamul lail di 10 hari terakhir ini. Kemudian apa? Birrul walidain. Kalau Anda jauh dari orang tua, minimal 3 hari sekali telepon. Ya, seperti Syekh Ar-Ruhaili mengatakan, dia mengatakan, Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan minimalnya 3 hari sekali. Kalau Anda nggak bisa pulang ke rumah, kalau Anda yang jauh nggak bisa mudik, minimalnya 3 hari sekali Anda telepon orang tua Anda. Nah, juga birrul walidain juga bisa melakukan perbuatan baik kepada orang tuanya dengan mengirimkan uang untuk orang tuanya, ya. Juga segala kebaikan yang bermakna birrul walidain didatangi di 10 Dzulhijjah. Kemudian apa? Silatul arham wal aqarib, silaturahmi. Nih 10 Dzulhijjah nih. Gak harus Idul Fitri saja, rame Idul Fitri, silaturahmi rame, masya Allah. Ada yang apa HBH,
ya apa namanya halal bihalal ya. Nah, atau semisalnya lah ya, nggak harus dikhususkan Ramadan ya. 10 Dzulhijjah justru akan juga dilipat gandakan. Kenapa? Di situ ada ya, dari Nabi SAW apa? Amalan soleh yang terbaik, yang jihad nggak bisa nyamai kecuali tadi dia kembali tanpa apa-apa, baru bisa nyamain ya. Maka apa? Lakukan, datang ini semua. Birrul walidain, silaturahmi, ziarah. Ya itu penting. Ini teman-teman yang lagi ikut touring, ya niatkan seperti itu. Anda ketemu teman kemarin di Jogja, ketemu teman-teman di Malang, teman-teman Surabaya, sekarang ketemu teman-teman Lumajang. Ini ziarah, naik motor, kajian plus ziarah. Nabi bersabda apa? Bahwasanya Allah berkata dalam hadits Al-Qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Ya, aku limpahkan kecintaanku kata Allah kepada mereka yang saling berziarah karenaku. Syuf, duduk karenaku. Ini duduk majelis ilmu. Ya, kemudian apa? Ziarah, duduk, kemudian apa? Apa tadi? Orang yang saling mencinta karenaku. Coba. Ini kita dapat semua 3 insya Allah. Saling ziarah, mencari mencinta karena Allah. Kemudian apa tadi? Duduk karena Allah. Yang ketiga, al-mutabadilina fiyya. Saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, kalau Allah sudah cinta sama kita, gak ada yang bisa menolak cintanya Allah kepada kita. Gak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah cinta, dipanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku cinta fulan, maka cintailah dia. Dan malaikat Jibril memanggil malaikat yang lainnya untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh berlomba-lomba 10 Dzulhijjah. Antum mau ziarah, sholaturrahmi, birrul walidain, ya, semampu yang antum ada silahkan banyak-banyak untuk berbuat ibadah. Jangan banyak-banyak kelayapan, mentang-mentang anak libur sekolah wisata terus 10 Dzulhijjah habis untuk wisata. Yang goes, Masya Allah, Lumajang Jember goes, ajib. Nah, yang renang, Masya Allah Kerembangan dari pagi sampai sore habis untuk renang. Nah, hobinya ya Allah, ikuti terus hobinya. Nah, jadikan hobi bernilai ibadah kalau Anda hobi. Nah, rahimahumullah jami'an. Kemudian juga ifsya'us salam wa itamit ta'am, juga sebarkan salam. Ditulis tuh di depan Madinah sebelum masuk gang, hendaknya Anda sebarkan salam. Tuh penting sebarkan salam. Jangan pakai mobil masuk ke Madinah tutup kaca. Tetangga-tetangga ngelihat siapa dalam mobil. Jangan, tebar senyuman ya kepada siapapun. Ibtasim, ya, ibtasim, senyumlah. Idza ra'aita man ahbab ibtasim likai ya'rif mahabbatak. Jika engkau melihat orang yang kau cintai, senyumlah. Biar apa? Dia tahu kita cinta sama si dia. Tuh. Ibtasim idza ra'ait man tarakak ibtasim likai ya'rif wa likai yandam limadha tarakana. Nah, kalau ada orang yang meninggalkan dirimu, senyum aja. Biar dia tahu, nyesel dia ninggalin kita. Ya. Idza ra'ait min aduwik ibtasim likai ya'rif quwwatana. Kalau Anda melihat orang yang memusuhi Anda, senyum. Biar dia tahu kekuatan senyum kita punya kekuatan hati yang kuat. Nah, idza ra'ait man ta'rif aw ala man ta'rif ibtasim falakal ajr wa thawab. Kalau Anda di jalan ketemu orang yang Anda kenal, enggak Anda kenal, senyum. Bagi Anda pahala, bagi Anda ajr, ganjaran. Udah senyum aja. Mau digibahin senyum, ya. Dimusuhin senyum, ditinggal senyum. Nah, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, dan senyuman Anda ya di depan saudara Anda itu adalah sedekah. Kenapa sih? Senyum aja nggak mau, mukanya merengut terus. Sedekah senyuman aja nggak mau, apalagi sama tetangganya nih. Sedekah makanan ya atau infak berupa harta, enggak sama sekali. Ya Allah. Jangan sampai apa? Wa yakbiduna aydiyahum. Jadi orang yang apa? Harta itu dipegang terus. Sulit sekali ngeluarin duit, ngeluarin harta, ya Allah. Senyuman enggak dikeluarin, apalagi duit. Nah,
Rahimakumullah jami'an. Ini ibadah-ibadah nih, walaupun ringan lakukan. Ruba amalin saghirin kabbaratuhu an-niyah wa ruba amalin kabirin sagharatuhu an-niyah. Bisa jadi amalan kecil jadi besar karena niat kita. Bisa jadi amalan besar jadi kecil karena niat kita. Hanya senyuman kecil, amalan kecil, tapi karena niat kita jadi besar di sisi Allah. Sedekah yang besar, Masya Allah. Nah, yang disenangi apa? Hadits satu ini, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika Anda mendatangi pasangan Anda itu sedekah, itu terus yang dihafal. Senyum tapi nggak diingat itu kalau senyum juga sedekah. Nah, ya kalau jomblo masalah, datengin siapa? Nah, barakallahu fikum. Ini rahimakumullah jami'an. Kemudian apa? Banyak memberi makan, banyak infak, banyak sedekah. Wal islah bainan nas. Ini penting, merukunkan manusia yang sedang bertikai penting. Antum lihat, sering antum bertanya-tanya, kenapa sih kita yang sudah hijrah, sering kita bermusuhan antara kita, si fulan sama si fulan. Ini abu, ini ummu, bertengkar. Ya, ini ada aja masalah. Itu kenapa? Anda lihat, kalau sebagian orang awam, sebagian mereka belum hijrah, belum tahu ilmu, rukun banget. Seperti nggak ada apa-apa. Ketika kita yang sudah ngaji, kenapa sih ya Allah tengkar terus, pengennya menjauh terus antara mereka. Kenapa? Lah itu kan jebakan iblis. Kalau iblis mau menjebak orang yang sudah sesat, menjebak orang yang nggak berilmu, itu nggak butuh tenaga. Kamu sudah sesat, ngapain dijebak lagi? Nggak punya ilmu, aduh apain? Ya udah biarin dia melakukan amalan yang nggak diridhoi, silahkan. Tapi orang yang berilmu sudah diajarin ilmu. Ini jerih payah iblis untuk jebak mereka. Makanya itu apa? Anda lihat di antara ikhwah, antara umat sering terjadi permusuhan. Makanya islah bainan nas, perbaiki antara mereka yang bermusuhan. Termasuk suami istri. Kenapa? Itu yang paling disukai iblis. Laporan dari pasukannya ketika ditanya, kamu sudah melakukan apa? Kata iblis. Apa kata si pasukan dari setan nih? Aku melakukan ini dan itu. Kamu sebenarnya belum melakukan apa-apa. Ketika ada pasukan bilang, saya sudah berhasil menceraikan si fulan dengan istrinya. Ini baru top nih. Nah, itu rahimakumullah jami'an. Makanya jebakan iblis. Gak usah diikutin. Ya, kalau ada orang suudzon macam-macam semakin bikin perpecahan, udah direm. Jangan dilanjutin. Kita lanjutin setelah adzan insyaallah. Barakallahu.
Baik, kita lanjutkan. Juga di antaranya yang ditegakkan, yang perlu kita lakukan di bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, termasuk amalan-amalan soleh yang akan dilipat gandakan, bahkan amalan yang nggak bisa ditandingi, amalan soleh di 10 Dzulhijjah tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini penting. Ya, bahkan dari Abu Bakar As-Siddiq, riwayat Abu Daud, Nabi telah bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una an yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku ay ya'ummahumullahu minhum bil iqab." Kalau ada satu kaum tersebut berbuat maksiat dan yang lainnya cuma diem, padahal dia mampu untuk merubah maksiat, tapi apa? Dia diem dari hal tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Tidak kecuali apa? Pasti akan Allah berikan iqab. Allah akan berikan balasan. Kenapa? Karena mereka yang meninggalkan amar ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Bahkan iqabnya apa? Ya'um. Apa? Merata. Allah nggak pilih-pilih. Yang perempuan saja yang kena, lakinya saja kena, orang yang maksiat saja kena, yang muslimnya tidak kena. Ya. Semua kena, hewannya, manusianya, jinnya juga kena. Maksiatnya, yang taatnya kena semua. Besarnya, kecilnya diratakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yang ngentengin amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ada orang mencela Nabi, diem. Ya. Ada orang berzina, bahkan buat rumah WTS, diem. Nah, masjid dijadikan tempat judi, diem. Nah, ini hati-hati. Kalau Allah marah, Allah ratain semuanya. Ya, sekitarnya kena semua, nggak pilih-pilih. Seperti yang Anda lihat di kuifaksi kemarin, dipilih-pilih, nggak diratain kemarin. Itu contoh saja. Nah, ini rahmatullah jami'an. Juga di antaranya hifdzul lisan wal farj, menjaga lisan, menjaga kemaluan. Ini dua hal yang sering orang terjatuh dalam neraka, dua hal ini. Baina syafatai wa baina fakhidai. Antara dua bibir, yaitu lisan, dan antara dua paha, yaitu kemaluan. Ya. Makanya hati-hati, kita apa? Mending gak usah banyak ngomong. Kalau ngomong yang bermanfaat saja. Nah, ini yang kadang kita sering lalaikan. Kemudian apa? Wal ihsan ilal jiran. Jangan lupa, di 10 Dzulhijjah ini Anda perbaiki hubungan Anda dengan tetangga Anda. Ya. Anda perbaiki hubungan dia dengan Anda. Makanya dikatakan sejelek-jelek di antaranya apa? Zina, di antaranya apa? Zina dengan tetangganya. Oh, itu parah sekali dah. Nah, wah, ini apa? Perbaiki dengan tetangga. Tetangga jangan diribain. Tetangga jangan diganggu dengan suara-suara yang mengganggu istirahat dia. Tetangga jangan diganggu dengan ketidaknyamanan yang kita bikin. Nah, juga apa? Wa ikramud dhaif. Ya, di bulan 10 Dzulhijjah ada tamu. Wah, dijamu nih tamu. Nah, sampai tamunya kelepak-kelepak gitu ya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Juga demikian, jangan lupa si istri juga gitu. 10 Dzulhijjah perbaikin nih layanan Anda kepada suami Anda. Kenapa? Karena suami itu seperti tamu. Nabi sudah bersabda, ya, janganlah ganggu, ya, kata Nabi SAW ketika menyebutkan kisah tentang apa? Bidadari. Ya, yang mana apa? Wasiat Nabi agar wanita tidak menyakiti suami, baik menyakiti fisik, menyakiti hatinya. Jangan, ya, sampai nanti bidadari di atas apa? La tu'dhi qatalakillah. Jangan ganggu suami kamu, semoga Allah memerangi kamu. Syuf, calon bidadari suami antunna, ya, marah. Jangan sakiti suami kamu, wahai istri. Semoga Allah memerangi kamu. Tuh, didoakan semoga Allah memerangi wanita-wanita yang apa? Suka menyakiti suaminya. Ya, bayangin. Ya, sampai didoakan seperti itu. Apa?
fa innahu dakhil, katanya para bidadari. Sesungguhnya suami kamu itu layaknya tamu. Ya, dan tamu itu sebentar lagi akan meninggalkan dirimu, wahai kaum istri. Ya, suami kamu akan pergi darimu, sebagaimana tamu itu dijamu, dilayani dengan baik. Anda lihat, kaum laki-laki itu paling banyak pendek umurnya. Kaum wanita lebih panjang umurnya. Dan yang lahir rata-rata jenis kelamin wanita. Nah, makanya jumlah wanita lebih banyak. Laki-laki yang sedikit disayangin. Ya, makanya Nabi bersabda, wa jannatuki wa naruki. Ya, suami kamu itu bisa jadi apa? Dia surgamu, dia jadi nerakamu. Tergantung diri Anda, wahai kaum wanita. Ini wallah ya, Anda semua gak akan tahu, wahai kaum wanita, sampai kapan suami Anda hidup. Mereka kerja di luar, dihadapkan di depan maut. Ya, dari pekerjaan mereka kerja di luar, mereka safar demi keluarganya, mereka dan wanita itu di rumah. Wa qarna fi buyutikun, kata Allah. Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan kaum wanita asalnya di rumah, dan jangan bersolek-molek seperti orang-orang jahiliyah. Itu hukum asalnya. Ya, Anda nggak tahu coba. Di musim pandemi, WHO sudah meneliti. Sejak musim pandemi, mayoritas jenis kelamin yang banyak diambil nyawanya siapa? Kaum laki-laki. Ini baru musim pandemi. Belum sebelumnya. Belum lagi yang meninggal karena kecelakaan. Belum lagi meninggal karena penyakit jantung dan lain sebagainya. Laki-laki, gagal jantung. Laki-laki, kenapa? Menerima ocehan, omelan dari para istrinya. Gagal jantung, coba. Wallah ana dapatin. Berapa banyak laki-laki kena gagal ginjal karena capek dengan istrinya. Wallah. Kenapa? Karena sedih. Sedihnya dia bikin ginjal dia lemah. Sampai akhirnya gagal ginjal, harus cuci darah. Gara-gara apa? Tingkah laku istrinya. Makanya hati-hati. Sayangin suami Anda. Ketika kami kemarin kajian di Malang, wallah, kami sampaikan ini, berapa banyak wanita yang akhirnya mereka nangis. Kenapa nangis? Setelah ditinggal sama suaminya. Coba. Makanya itu apa? Sayangin nih suami Anda nih. Suami Anda cuma satu. Ya, nggak ada poliandri, adanya cuma poligami. Makanya suami yang satu ini sayangin. Ya, jangan dikecewain. Ini 10 Dzulhijjah awal apa? Nih, perhatikan. Ya, servis suami Anda, makanannya, mau kerja dibekelin. Kalau keluar tanyain, Mas sudah sampai tempat kerja, aman-aman Mas. Itu penting, memupuk rasa cinta. Jangan cuek-cuekan. Ya, diperhatikan, itu penting. Ya, ketika suami minta jatah, layanin. Ya, jangan ditolak. Coba bayangin, malaikat melaknat dia dari suami, ngajak dia nolak, dia tidur dalam keadaan marah sampai waktu fajar, malaikat melaknat kaum wanita, si istri yang seperti ini. Coba. Sudah nggak dilayanin, diomelin, ya. Subhanallah, nggak dihidangin makanan, pakaian suruh nyuci sendiri, suruh ngepel rumah, suruh mandikan anak-anak. Lah tugasnya istri apa terus? Minta ART lagi, subhanallah. Ini apa? Istri yang manja. Hati-hati, jadikan suami Anda itu apa? Surga bagi Anda. Jangan jadikan apa? Sebagai neraka bagi Anda nanti. Ya, ini 10 Dzulhijjah, koreksi diri. Semua amalan kita semua. Nah, kemudian rahmanakumullah, wal infaq fi sabilillah. Infak fisabilillah, infak untuk dakwah, ya, infak untuk, masya Allah, ada yang kaum muslimin yang di sana mengalami kesusahan, lagi ada peperangan. Nah, juga menuntut ilmu, itu juga termasuk fisabilillah. Infak mereka yang sedang menuntut ilmu, bantu mereka dengan biaya, misalkan menuntut ilmu baik di Indonesia ataupun di sana di luar negeri. Kemudian juga imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan duri di jalan, halangan di jalan. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini iman yang paling ringan saja kita dianjurin untuk mengamalkannya. Apalagi yang lebih besar daripada sekedar rintangan di jalan. Juga salawat atas Nabi SAW, dan tinggalkan segala sesuatu yang mengganggu kaum muslimin. Ya. Jadilah teman yang apa? Teman yang menyenangkan. Jangan jadi teman, masya Allah, yang selalu mencari kelemahan kita.
Ketika kita berbuat baik, kebaikan kita disembunyiin, nggak diceritain. Ketika kita terjatuh dalam satu kemaksiatan, disebarin kemana-mana. Selalu dia apa? Mengintai. Kapan kita berbuat lemah, saat itu dia mau sebarin. Ini teman pengkhianat. Nah, jangan cari teman yang seperti ini. Kemudian apa? Juga sambung hubungan apa? Asdiqa, al-walidain, ya, sambung hubungan apa? Teman-teman bapak ibu kita. Itu termasuk apa? Birrul walidainnya kita bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Cari teman bapak, teman ibu, ya, berikan perbuatan baik kepada mereka. Nah, juga apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan, sempurnakan wudhu kita, doa antara azan dan iqamah, zikir pagi petang jangan dilewatin, sholat rawatib jangan dilewatin, baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau siang Jumat dilakukan, pergi ke masjid, ya, wudhu betul-betul disempurnakan, menolong orang-orang miskin dan lain sebagainya, semua dilakukan. Juga apa? Ada al-udhiyah. Ketika ada Idul Adha, namanya Idul Adha, khas dengan apa? Sembelihan. Coba ajib, subhanallah, sebagian orang mampu beli rokok. Satu hari 2 pak. Padahal kalau dikumpulin, gak usah ngerokok 2 pak, 1 tahun bisa dapat mungkin 3 ekor kambing. Nah, subhanallah, orang kadang kalau apa? Beli sesuatu terkait dengan nafsunya, nafsu beli pakaian, nafsu beli sepeda hobinya, nafsu beli untuk istrinya, anaknya, gak hitung-hitung. Ketika terkait Idul Adha mikir, ya Allah, Pak, ada kambing yang lebih murah lagi nggak, Pak? Nah, kambing gibas yang 6 bulan sudah boleh untuk Idul Adha, ya. Sudah kambingnya gibas, 6 bulan, kurus, krempeng, penyakitan, cacat, dipilih. Jadi harganya murah. Coba ajib. Coba kalau beli sepeda goes, ada nggak yang mereknya Santa Cruz 300 juta? Nah, ya Allah. Kalau kambing yang mereknya ya harganya 300 ribu. Nah, kalau sepeda 300 juta. Ini yang namanya apa? Makanya zakat dijadikan rukun Islam yang ketiga, ya, adalah lafaz yang keempat. Kenapa? Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, seandainya zakat jadi rukun Islam yang pertama, niscaya sedikit umatnya Nabi yang masuk Islam. Kenapa? Masuk Islam gampang dengan lisan, syahadat, ditambahi lisan dan gerakan, sholat. Baru tentang zakat, urusan duit, urusan harta. Demikian Idul Adha, ya, udhiyah, sesembelihan, itu nggak ada di awal Islam. Ketika awal di Mekah, bukan. Di awal di Mekah apa? Dakwanya tauhid, kuatkan tauhid dulu. Baru nanti diajarin sholat, baru diajarin fikih, baru diajarin pelan-pelan ketika sudah hijrah. Nah, makanya nggak ada Idul Adha, ya, itu ada ketika masih di Mekah. Tapi nanti, ya, ketika nyembelih, itu apa? Ketika pelan-pelan syariat itu naik pelan-pelan. Ini rahmatullah jami'an. Adapun mereka sesembelihan mereka di masa silam, sesembelihan untuk berhala. Ya, sesembelihan untuk berhala. Dan ini alhasil semua kebaikan didatangi dan udhiyah itu penting. Ya, wajib bagi orang yang mampu. Yang enggak mampu enggak wajib. Ini pendapat yang benar. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Nah, alhasil yang mampu cepat datangin, ya, cepat datangin. Dan untuk larangan memotong kuku, memotong rambut, dalam riwayat juga menguliti kulit, ya, kulit dikelontok misalkan, ini nggak boleh. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau nyembelih, yaitu orang nyembelih, misalnya kita mudhahi, kita ini mudhahi. Tapi kalau mudhahi anhum itu seperti siapa? Seperti istri anak kita. Larangan itu nggak berlaku. Berlaku hanya untuk kita. Mudhahi, ya. Adapun mudhahi anhum itu nggak berlaku. Dan subhanallah sebagian kaum muslimin salah faham, gagal faham. Jadi kalau mampu, akhirnya apa? Semua nyembelih. Bapaknya nyembelih, istrinya nyembelih, anaknya 3 semua dibeliin kambing, nyembelih sendiri-sendiri. Tidak seperti demikian. Nah, wah ini diantara yang disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian rahmatullah jami'an, pelajaran tauhid yang bisa kita ambil sebelum kita tutup dengan salat Isya, ya, yaitu apa? Pelajarannya yang bisa diambil
yaitu apa? Kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baiklah. Baik, di sini ada urutan yang dimulai yang terbaik, yang paling afdal dari sembelihan yang pertama apa? Ibil, onta. Ya. Kalau nggak mampu onta, karena lebih mahal atau di tempat kita nggak ada. Ya, adanya cuma di Bonbin. Ya. Nah, yang kedua adalah al-baqar. Ya, sapi. Nah, yang ketiga ini semua apa sendiri-sendiri ya. Onta sendiri, sapi sendiri. Ini yang terbaik. Yang ketiga adalah dha'an thummal ma'iz. Dha'an, domba. Thummal ma'iz. Ma'iz itu kambing kacang. Ya. Kemudian apa? Thumma sab'al badanah. Kemudian apa? Orang yang urunan, ya, onta dengan 7 orang. Dan kemudian diantaranya apa? Sapi urunan 7 orang. Ulama diantaranya ada berpendapat mana yang baik, nyembelih kambing sendirian atau sapi tapi urunan. Ya, di antara yang terbaik mereka menyebutkan mending sendirian walaupun itu domba daripada sapi urunan. Ya, tapi apa? Lihat kebutuhan juga seperti di daerah Bali, seperti daerah Singaraja contohnya atau di daerah Tengger misalkan, mereka membutuhkan daging yang banyak seperti sapi, kasih. Butuhnya apa? Ya sudah urunan, kirim sapi, daging sapi. Nah, lihat daerahnya. Dan antum tentunya sudah belajar di antara apa? Syarat-syaratnya jangan sampai ada cacat. Ya, sampai ada cacat, ya, ada penyakit, ya, pincang, ya, kerusakan atau mahzulah. Mahzulah itu kurus, kering, ya, jangan. Cari yang terbaik. Subhanallah, ada sebagian kaum muslimin ajib dan terjadi nyata kita dapetin, biar sapi itu gemuk, besar, itu ajib, dikasih makanannya plastik. Dibayarin plastik itu dimakan. Akhirnya menggembung perutnya. Ternyata setelah disembelih ketahuan isinya ada plastiknya. Coba. Oh, ini makar-makar dari pengkhianatan dari kasus jual beli. Apalagi ketika udhiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait sesembelihan untuk orang yang sudah meninggal. Apa hukumnya? Ini ada 3 rincian. Apakah boleh kita menyembelih untuk orang yang sudah meninggal dari bapak ibu kita? Nah, ini yang pertama, rincian yang pertama. Jika sesembelihan itu adalah merupakan wasiat, ya, wasiat dari orang yang meninggal nanti nyembelih. Ini ada uang, kalau saya ternyata sudah meninggal, tolong belikan saya sapi. Ada uang 25 juta, beliin sapi. Maka ini apa? Ini harus dilaksanakan. Ya, ini harus dilaksanakan dan ajarnya tetap sampai pada mayit. Ini rincian pertama. Rincian yang kedua yaitu apa? Orang yang menyembelih untuk mayit, ya. Tapi mayit ini sudah meninggal, nggak ada wasiat. Misalkan saya nyembelih untuk bapak saya yang sudah meninggal, ya. Apakah dimasyurkan seperti ini? Ini bukan bagian dari sunnah. Bukan bagian dari sunnah. Orang sudah meninggal kita sembelihin khusus untuk orang sudah meninggal. Tabarru'an. Ini bukan bagian dari sunnah sebagaimana dari keumuman ayat surat An-Najm ayat 39. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Berarti apa? Sudah putus. Kalau sudah dia meninggal, sudah putus. Amalan kita nyembelihin hewan untuk orang tua sudah nggak nyampe. Sudah nggak nyampe. Nah, kemudian dalilnya diantaranya apa? Seperti Nabi SAW, seperti siapa? Hamzah, pamannya. Ya, singa Allah, ya, pamannya yang sudah meninggal. Juga termasuk Khadijah, istrinya yang sudah meninggal. Juga 3 putrinya yang mendahului dia. Juga 3 anaknya yang masih kecil-kecil yang mendahului dia yang meninggal. Sama sekali Rasulullah nggak pernah menyembelihkan untuk mereka sudah meninggal dengan niat sendirian. Ya, dengan nama Allah. Ini ini untuk Khadijah, untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah, dan ini sembelihan atas nama Khadijah misalkan, atas nama Hamzah, atas nama Qasim, atas nama Abdullah, ya, atas nama Ibrahim anaknya Rasulullah. Enggak dilakukan Nabi.
Taib. Kemudian rincian yang ketiga adalah bahwasanya seseorang jika menyembelih untuk dia dan keluarganya, itu apa? Orang yang hidup atau mati sudah diniatin, sudah masuk dalam konteks sebagaimana Nabi sendiri ya telah melakukan hal itu. Nah, dan ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dilakukan Nabi SAW, bahwasanya dia apa? Dia meniatkan sesembelihan itu untuk apa? Keluarga dia yang hidup dan keluarga dia yang sudah meninggal. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika menyembelih waktu itu menyebutkan apa? Allahumma hadza mink walak, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya, dalam riwayat yang lainnya yang hidup atau yang sudah mati, hayyan wa mayitan. Ya, nah. Wah, ini rahmanakumullah jami'an. Berarti apa? Rasulullah nyembelih langsung niatnya apa? Untuk keluarganya yang hidup, juga keluarganya yang sudah meninggal, tanpa mengkhususkan satu yang sudah meninggal. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian faedah yang terakhir dalam surat As-Saffat ayat 102 ada faedah yang besar di sini. Di antaranya ada kisah besar, kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya, falamma balagha ma'hu sa'ya, ya, sebagaimana disebutkan tatkala Nabi Ismail, yang mana Nabi Ibrahim lama nggak punya anak dan Hajar sudah berusia, tetapi Allah berikan rizki pada usia tua yang Hajar sampai nggak percaya. Tapi ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan Hajar kemudian hamil dalam usia yang tua. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika apa? Ismail sudah besar, sudah umurnya usia muda, dan dia sudah bisa membantu tugasnya orang tua, pekerjaannya Nabi Ibrahim sudah bisa dilakukan oleh Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, aku telah menyembelih kamu. Coba bayangin. Dan disebutkan oleh ulama tafsir, Nabi Ibrahim mimpi hal ini sekitar 3 kali. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir, bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Ya, bukan kedustaan. Ya, mimpinya benar. Apalagi berulang-ulang. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berkata, "Madza tara?" Bagaimana menurutmu wahai anakku? Coba. Nabi Ibrahim enggak langsung bilang kepada Nabi Ismail, "Ya Ismail, aku udah mimpi aku nyembelih kamu. Ayo tak sembelih yuk." Enggak bilang gitu. Tapi apa? Dikembalikan pertanyaan tersebut, dikembalikan kisah tersebut kepada Nabi Ismail. "Madza tara?" Bagaimana menurut kamu wahai anakku? Coba. Kemudian apa kata Nabi Ismail yang menunjukkan tarbiyah, sebaik-baik tarbiyah, apalagi tarbiyahnya seorang nabi kepada anak. Hasilnya coba kelihatan. Qala ya abati, coba. Ini sebaik-baik panggilan anak kepada bapak. Wahai bapakku, tapi bukan ya abi, tapi apa? Ya abati. Ini panggilan yang sangat halus, kromonya istilahnya. Subhanallah, di Arab pernah kami dapati, bapak marah sama anak. Bapaknya bilang, "Ya himar," katanya. "Wahai dongki, wahai keledai," katanya. Apa jawaban anak? "Anak himar saghir, anta himar kabir," gitu katanya. "Aku keledai kecil, kamu keledai besar." Ya dijawab, karena tarbiyah bapaknya seperti itu, dijawab al-aks bil aks. Makanya kalau ngomong sama anak hati-hati. Kalau anak sedang bikin kita marah, "Allah yahdik ya habibi." Wallah, dia ngikut. Nah, manggil bapaknya ya habibi, coba ajib. Ya subhanallah, nih anak ini pernah di rumah, anak gak nyangka aja, kaget aja. Kita biasa mengangkat satu bismillah. Dia ngangkat sendok, ngangkat satu barang kecil, bismillah, ikut-ikut coba. Karena dia duplikator yang paling hebat dia, anak kecil tuh. Makanya apa yang Anda ucapkan ditiru, apa yang Anda lakukan ditiru. Jangan sambil minum sambil berdiri. Nah, kalau minum sambil berdiri, nah, jangan sambil berdiri, duduk ada kamu. Lah Abi minum berdiri, ini khusus untuk Abi. Jangan. Ya, contohin ke mereka, barakallahu fikum. Nah, ajarin, antum yang ngajarin mereka. Jangan apa, ustadznya di pondok suruh ngajarin anak antum nggak ngajarin apa-apa, lepas diri. Juga bukan. 2/3 pendidikan itu Anda, 1/3 titip di sekolah sana.
tapi 2/3-nya Anda. Yang dimintai tanggung jawab bukan kepala sekolah, wali murid, bukan wali kelas, tapi apa? Wali muridnya yang diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ini kemudian apa? Kata Nabi Ismail, qala ya abati, wahai bapakku sayang, istilahnya. Wahai bapakku, yang lembut, panggilan lembut, kromonya ini. Ya, ini menunjukkan tarbiyahnya Nabi Ibrahim kepada putranya. If'al ma tara. Ya, lakukan apa yang kau lihat dalam mimpi kamu. Silahkan, coba bayangin. Ini mau disembelih, dikembalikan kepada bapaknya. Silahkan, lakukan apa yang kau lihat. Coba kalau anak antum, ya, nggak punya akidah, nggak punya tauhid sekuat Nabi Ibrahim sama pendidikan kepada Nabi Ismail. Ya waladi, aku mimpi tadi malam aku sembelih. Bapak sembarang-barang tak penjarakan, laporin polisi nanti. Macam-macam aja anak sembelih. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kalau ya, ini bapaknya kesurupan kayak. Kalau ya abadi if'al ma tara, lakukan apa yang kau lihat. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya kau akan dapati aku apa? Termasuk orang-orang yang sabar. Coba. Ini nggak mungkin ucapan ini disampaikan kecuali apa? Dari apa? Tarbiyah orang yang sabar juga, ya. Tarbiyah dari orang yang sabar juga. Nah, ini menunjukkan apa? Suksesnya tarbiyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, coba, kepada putranya. Dan makanya ketika sudah diletakkan di batu, ya, dibalikkan wajahnya di bawah. Dan siap Nabi Ismail untuk disembelih. Ya, dalam riwayat disebutkan oleh ahli tafsir, bapakku biarkan wajah di bawah. Biar apa? Dia nggak lihat pisau. Dan biar apa? Biar bapaknya nggak lihat wajah anaknya yang sedang disembelih. Biar bapaknya tegel, nggak usah lihat wajah Nabi Ismail. Ya, dan sampaikan kepada Ummi, ya, biar dia tetap sabar. Ya, tapi riwayat ini ya disebutkan oleh tafsir, ya sanadnya fi kalam. Alhasil Nabi Ibrahim meletakkan dalam posisi wajah di bawah agar apa? Di antara Nabi Ibrahim biar kuat. Ya, bayangin lama nggak punya anak, ya sering ditinggal Nabi Ibrahim, tahu-tahu mimpi seperti ini dan anak itu anak kesayangannya mau disembelih. Coba, ini di sini tauhid. Ya. Kemudian ahli tafsir menyebutkan hal itu betul-betul terjadi ataupun tidak terjadi. Wallahu alam, yang jelas di situ apa? Ada pelajaran tauhid. Ada yang mengatakan betul-betul disembelih, ada yang mengatakan nggak jadi disembelih. Setelah betul-betul diletakkan wajahnya di dalam keadaan telungkup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Ada pertanyaan atau cukup? Langsung salat Isya. Taib, itu saja. Harap dimaklumi atas segala kekurangannya. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada kesalahannya karena keterbatasan ilmu saya, ya sekali lagi semoga amalan ibadah kita di 10 Dzulhijjah ini diterima di sisi Allah. Kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mendatangi ketaatannya dan dimudahkan untuk menjauhi kemaksiatan dan larangannya. Tidak lupa besok kajian kita akan bahas tentang pilihan daging kambing yang antum pilih, ya. Sapi yang antum pilih. Antum nyembelih, pasti ditanya sama panitia, ya, mau pilih apa Pak? Nah, ini besok. Jangan pilih pelor, ya. Jangan pilih usus, pilih kepala, jangan. Besok kita bahas insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.